Dengan mengatakan itu, Dan Yan diam-diam berhenti untuk melihat reaksi Sun Er. Melihat bahwa Sun Er tidak menyangkalnya, dan Sun merasa lega, berpikir bahwa es dan salju Sun Er akan menjadi pintar. Setelah pemukulannya, ia mengancam dan memperingatkannya lagi. Mungkin, ia harus berhati-hati ketika keluar, jadi dia berkata dengan serius, Xiao Yan datang kepadamu, dan sedikit kesalahpahaman dan sedikit gesekan terjadi di antara kedua belah pihak. Namun, di bawah mediasi para pihak, kedua belah pihak menghilangkan kesalahpahaman dan tenang. Tapi itu hanya sementara. Apakah kedua belah pihak pada akhirnya akan merokok lagi tergantung pada sikapmu. Aku tahu kamu membenciku dan mengeluh tentang Dan Temple. Tolong kirimkan itu padaku. Jika kamu pergi keluar dan dengan curiga melampiaskan, saya khawatir bahwa kota darah akan mengalir ke sungai. Bahkan jika perang tidak segera meletus, itu akan terjadi cepat atau lambat. Sun Er mengerti sepenuhnya. Apa kesalahpahaman dan gesekan adalah ketangguhan Xiao Yan dan Pales tidak terkalahkan. Pihak mana yang menengahi dan menghilangkan kesalahpahaman adalah bahwa Xiao Yan telah menemukan pembantu dan istana dan terpaksa berjanji untuk membiarkan orang pergi. Apa yang dia khawatirkan untuk melampiaskan? Tidak lebih dari takut bahwa setelah keluhannya, Xiao Yan akan melawan darah di semua biaya. Sun Er diam. Dia sangat mengenal Xiao Yan. Jika Xiao Yan memiliki kekuatan untuk lebih baik daripada Dan Pales, atau bahkan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dan Pales, mengapa menggunakan mediasi? Pada titik ini sudah dimulai. Dia juga yakin bahwa selama dia pergi, dia dapat berbagi penderitaan yang telah dia derita selama bertahun-tahun dengan Xiao Yan. Setelah sekian lama, dia berkata, putra tertua telah sangat mengkhawatirkan, Kaoru bukan seorang pria yang mengutak-atik benar dan salah, dan cucu tidak pernah sulit dan memaksa Kaoru. Setidaknya etiketnya bijaksana. Mengapa Kaoru mengobarkan perang antara kedua belah pihak? Dan Yan sangat gembira, Anda bisa membawa Sun Er keluar. Namun, ketika Sun Er melanjutkan, dan Danma bangkit dan tersipu lagi. Namun, Sun Er dipenjara oleh Anda selama 1000 tahun. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, dan Sun Er tidak akan pernah mengatakan bahwa itu adalah sukarela Sun Er. Suaminya ingin tahu bahwa suaminya sudah mengetahui situasi dan percaya bahwa dia tidak akan memulai perang lagi. Saya ingin tahu apakah putra tertua dapat memimpin jalan? Beberapa kata menunjukkan kebanggaan dan kebijaksanaan Kaoru. Saya dapat menanggung keluhan milenium ini karena saya tidak ingin Xiao Yan membayar harga yang lebih besar atau bahkan berkorban untuk saya. Bukan oleh kuil dan Anda, tetapi Anda di penjara. Selama 1000 tahun, saya akan mengingat permusuhan ini, dan Xiao Yan tidak akan pernah melupakannya. Dan Sun tidak dapat membantu memeriksa ulang Sun Er. Dia tidak berharap bahwa wanita ini, yang hanya luar biasa kokoh di matanya, memiliki hati yang menggoda, kecantikan langka yang hidup berdampingan dengan kebijaksanaan dan keindahan. Keindahan seperti itu, ia hanya melihat satu dalam hidupnya, adalah Kaisar Qian Jin Zhenni. Zhenni sebagai kepala Xiao Yan. Xiao Yan lagi! Kecemburuan Dan Yan terhadap Xiao Yan tumbuh lebih kuat, dan niatnya untuk membunuh Xiao Yan menjadi lebih kuat. Menekan semua jenis pikiran di dalam hatinya, dia berkata, gadis Sun Er, tolong. Dan Ze membawa Sun Er untuk lari. Di alun-alun aula utama Dandian, mata semua orang tertuju pada Sun Er yang muncul jauh. Cantik sekali. Tidak heran, Sun Er melihat Xiao Yan dengan cepat. Saya hanya melihat Xiao Yan. Dia menatap kosong, matanya mengalir, air matanya membasahi. Xiao Yanchu ada di sana, menatapnya, matanya sangat lembut. Dua sosok, satu hijau dan satu hitam, bergegas pergi. Xiao Yan memeluk Sun Er erat-erat ke dalam pelukannya. Lengan hangat dan kuat membengkokkan hati Sun Er selama ribuan tahun akhirnya menetap. Sun Er sangat dalam di lengan Xiao Yan, mengalir air mata kebahagiaan. Semua orang di sisi Xiao Yan tampak lega. Pemilik dan Dian melirik Dan Ze dengan niat mempertanyakan. Dan yang tidak segera merasakan permintaan ayahnya. Dia memandang Sun Er, yang erat dalam pelukan Xiao Yan,
dan giginya berderak keras. Baru setelah Tuan Balai-Balai dan batuk-batuk kecil, ia terbangun dan sedikit mengangguk kepada Tuan Balai Kuil. Namun, batuk ringan pemilik dan Dian-Dian mengganggu orang-orang di sisi Xiaoyan. Ada apa? Dan masih ingin mengancam Sun Er? Tetapi mereka segera menyelamatkannya. Oh, tidak mengancam Kaoru. Tetapi jangan menunggu untuk mengakhiri masalah ini. Jadi kemarahan menjadi kemarahan. Anda adalah seorang lelaki tua, pasangan muda yang sudah berpisah begitu lama. Kaoru menderita lagi. Anda telah berada dalam tahanan rumah selama ribuan tahun, jadi Anda tidak bisa menunggu sedikit lebih lama untuk membuat orang lebih banyak memeluk? Kamu cemas. Tapi batuk ringan dari Tuan dan Dian telah mengganggu Xiaoyan dan Sun Er yang sedang dalam pelukan panas. Sun Er dengan enggan melepaskan pelukan erat Xiaoyan dan mendongak untuk memadatkan Xiaoyan. Xiaoyan memegang tangan Sun Er dengan kedua tangan, penuh kasih dan belas kasihan. Aku sudah menggigitmu. Bermata air mata, Sun Er menatap Xiaoyan, menutup matanya dengan lembut, dan menggelengkan kepalanya, memikirkanmu tidak akan pahit. Hati Xiaoyan bahkan lebih menyakitkan. Bodoh Sun Er, setelah menderita 1000 tahun kejahatan, dia masih mengatakan tidak sakit. Sun Er masih menutup matanya dengan lembut dan menggelengkan kepalanya. Untungnya, selain tidak bebas, aku belum menderita dosa lain. Itu bagus, itu bagus. Xiaoyan memandang Sun Er dengan sedih. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, tangannya tiba-tiba mengepal, dan Shen berkata dengan suara yang dalam, Sun Er, apakah dan dia pernah menghinamu? Pertanyaan Xiaoyan menyebabkan semua orang terpana. Ya, Sun Er ditempatkan di bawah tahanan rumah selama 1000 tahun oleh Dan Ying. Dan ada hal-hal yang tidak bisa dia tahan seperti gadis lemah seperti dia. Selama hal semacam ini terjadi, Xiaoyan akan bertarung mati-matian dengan Dan Temple. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu pasti aliran darah. Bahkan, Xiaoyan menyesal bertanya. Keganasan Yi Sun Er, hidup, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Sun Er belum dipermalukan. Pemilik aula dan Dian khawatir. Meskipun dia tampak bertekad, dan Tian tahu jika Sun Er ini akan memfitnahnya sehingga Xiaoyan dapat membantunya melampiaskan kebenciannya selama ribuan tahun di penjara, Sun Er tidak menutup matanya kali ini. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada Xiaoyan. Hah! Semua orang menghela nafas lega. Xiaoyan memeluk Sun Er lagi. Sun Er menyadari bahwa pelukan keduanya ada di bawah mata semua orang, dan wajahnya tiba-tiba malu. Setelah membiarkan Xiaoyan memegang erat-erat sejenak, dia dengan lembut melepaskan diri dari lengan Xiaoyan, dan diam-diam melihat orang-orang di sekitar sisi Xiaoyan. Memerangi volatilitas sangat kuat, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi ketika Sun Er melihat King Lin, dia tiba-tiba membuka mulutnya, matanya penuh rasa tidak percaya. King Lin? Apakah itu timbangan hijau? Apakah ini benar-benar sisik hijau? Bagaimana dia muncul di sini? King Lin tahu bahwa Sun Er mengenalinya, dan menyamarkan bibirnya dengan tenang, membuat gerakan mendengkur ke Sun Er, matanya berkedip karena gembira. Sun Er agak tidak bisa dijelaskan. Mengapa King Lin tidak mengenali saya? Tapi kejutan yang tak terduga meluap dengan hati Kaoru, dan gerakan King Lin membuktikan bahwa dia tidak mengenali orang yang salah. Si cerdas Kaoru segera mengerti bahwa karena King Lin telah membuatnya pura-pura tidak saling mengenal, pasti tidak pantas untuk mengenali satu sama lain pada saat ini, dan dia segera menaklukkan warna kejutan, dan matanya bersinar karena terkejut. Tetapi ini tidak luput dari pengetahuan spiritual nenek moyang suku Yao. King Lin dan Sun Er telah saling kenal dengan sangat baik. Tampaknya King Lin juga berasal dari benua pendendam, dan Xiaoyan telah saling kenal sejak lama, dan hubungannya sangat mendalam. Tidak mungkin untuk membantu Xiaoyan, saya mengerti, tetapi juga untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Hehehe, Xiaoyan, jika Anda tidak tahu identitas Anda, bagaimana mungkin orang tua itu mengampuni Anda dengan ringan? Tidak peduli apapun Anda, King Lin sekarang adalah gadis dari suku iblis saya. Tergantung pada apakah Anda memiliki nasib baik itu. Tidak lagi memandang King Lin, mata Sun Er jatuh pada orang-orang kuil dan kuil dan lainnya, menyapu satu persatu,
matanya dengan tenang seperti genangan air yang berdiri. Melihat suasana hati Sun Er yang tenang, pemilik dan Dian berkata dengan ringan, "Xiao Yan, apakah kesalahpahaman ini adalah akhir dari kesalahpahaman ini?" Xiao Yan tahu bahwa tuan rumah istana dan tidak memintanya, tetapi berbicara dengan leluhur tua suku Yao. Dia mengabaikannya, tetapi dengan lembut menarik Sun Er, menunjuk dengan lembut pada jarak 10.000 mil. "Sun putraku, aku bisa menyelamatkanmu hari ini. Terima kasih kepada nenek moyang leluhur iblis tua. Mari kita berterima kasih kepada leluhur tua klan iblis tua bersama." Di awan, leluhur suku iblis memandang lelaki tua berpakaian putih dan lelaki tua berdarah itu, tersenyum dengan nyaman, dan berkata ke bawah, "Tidak perlu, bawa pulang istrimu kembali ke rumah." Xiao sangat menyembah di ketinggian. Xiao Yan memperkenalkan Sun Haoran, keempat tetua, Yao Aotian, Dela pada Sun Er, dan berterima kasih kepada mereka bersama dengan Sun Er. Kemudian perkenalkan King Lin, Sun Er, ini adalah gadis iblis. Terima kasih atas bantuannya, kali ini, Anda harus berterima kasih padanya. Dalam adegan ini, leluhur suku iblis di awan tiba-tiba tertawa. "Anak baik, pura-pura." Xiao Fusong dan King Haoran, yang tahu hubungan antara Xiao Yan dan King Lin, sangat menghormati King Lin saat ini. Dalam status mulia sage iblis, hanya kekuatan lemah dari kaisar yang bertarung 4 bintang, untuk membantu Xiao Yan, untuk menyelamatkan istri Xiao Yan, benar-benar bergegas untuk memaksa kuil dan terlepas dari keselamatannya sendiri. Keberanian seperti apa? Kamu Sheng Men. Namun, hubungan dengan Xiao Yan tidak dapat dipublikasikan, hanya satu orang yang dapat menanggung penderitaan mabuk cinta Xiao Yan di suku iblis. Mereka tidak tahu bahwa King Lin dan Kaoru adalah saudara perempuan. Pada saat ini, mereka ingin melihat bagaimana King Lin akan memperlakukan Kaoru. Itu satu hal untuk menyelamatkan Sun Er dari keluar, dan satu lagi adalah perselisihan rahasia antara wanita. King Mur juga datang untuk menyelamatkan Sun Er, tetapi itu tidak berarti King Muer tidak memiliki perasaan cemburu tentang Sun Er, seperti Cailin yang baru saja tiba di benua. Dengan senyum mendengarkan perkenalan Xiao Yan, Sun Er tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Gadis suci? King Lin ternyata menjadi wanita iblis? Tidak heran dia tidak dapat menemukannya selama bertahun-tahun. Ternyata dia memiliki identitas seperti itu. Namun, mengapa Xiao Yan hanya mengatakan bahwa dia adalah gadis iblis daripada memanggil skala hijau seperti sebelumnya? Perawan? Gadis itu, Kun Er samar-samar mengerti, mempertahankan pandangan terkejut ketimbangan biru. Sun Er berterima kasih kepada gadis itu atas rahmatnya yang besar. Pada akhirnya, dia adalah seorang saudara perempuan. Ketika melihat kesopanan Sun Er untuk dirinya sendiri, King Lin tidak bisa menahannya, dan dia tidak bisa menahan tangannya dan berkata, "Kakak, Rahmat, saya bisa melakukan sedikit demi keselamatan Anda, dan perawan ini tidak bisa dihindari. Anda tidak perlu sopan." Xiao Fui dan King Haoran menghela nafas dalam-dalam di hati mereka. Wanita yang luar biasa. Xiao Yan bersaudara, kamu harus kuat dan menikahi King Lin kembali ke Xiao Fu. Sun Er memandang King Lin dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. King Lin tahu bahwa leluhur sedang menonton saat ini, karena takut hubungannya dengan Xiao Yan akan terungkap jika dia tinggal di sana. Dan dia berkata kepada Xiao Yan, "Xiao Yan, gadis Sun Er aman dan sehat, dan gadis ini akan kembali." He Xiaoqing mengangguk kepada orang-orang Xiao Fu dan menyapa Haoran, lalu bergegas pergi. Karena enggan menahan penghilangan bertahap King Lin, Xiao Yan memperkenalkan inti Xiao Fu kepada Kaoru satu persatu. Pertama-tama perkenalkan Le Xiaolong. Sun Er harus berterima kasih padanya seperti sebelumnya. Le Xiaolong berkata, "Ibu, jangan sampai dia tidak bisa membantu melihat Xiao Yan." Xiao Yan menunjuk sebuah lingkaran Le Xiaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Xing, Storm, Long Mao dan King Mur, dan tertawa. Sun Er, mereka semua dari Xiao House. Mereka adalah saudara mereka, dan Yi saudari. Sun Er kemudian tahu bahwa Xiao Yan adalah penguasa Xiao Fu. Dengan perkenalan Xiao Yan satu persatu, mendengarkan suara ibu,
Sun Er bangga dengan Xiao Yan. Tidak lama setelah dia tiba di benua, dia memiliki kekuatan dan koneksi yang kuat. Dia masih sangat baik, jadi luar biasa. Tetapi ketika diperkenalkan ke Long Ye, Sun Er menahan lagi, karena Long Ye memanggilnya Ibu Sun Er. Ibu Sun Er menatap Xiao Yan dengan curiga. Semua orang tertawa. Xiao Yan sibuk menjelaskan alasannya kepada Sun Er. Sun Er merasa lega, dan memiliki kasih sayang seorang ibu terhadap putranya. Akhirnya, King Muer. Kaoru menunjukkan kedamaian dan rasa hormat seperti biasa. Tapi gelar King Muer padanya membuatnya waspada. King Muer tidak bisa menyebut Sun Er ibu utama, juga tidak baik memanggil Sun Er gadis itu, tetapi dia hanya bisa memanggil Sun Er sebagai kakak perempuan. Saudara perempuan bukan ibu? Sun Er dengan penuh arti memandang King Muer beberapa kali lagi, dan sebagai tanggapan atas judul King Muer, dia menjawab, saudari Muer sangat cantik, wanita yang bijak. Di samping itu, King Haoran dan 4 tetua yang mengamati dengan seksama sikap King Muer terhadap Sun Erhui diam-diam memujinya. Le Xiaolong dan yang lainnya juga mengagumi respon Sun Er. Jelas Sun Er sudah menebak hubungan antara Xiao Yan dan King Muer, tetapi karena Xiao Yan tidak memperkenalkannya dengan jelas, dia pura-pura tidak tahu. Tapi dia ingin Xiao Yan tahu bahwa dia telah menebak dengan samar. Bahkan jika Anda salah menebak, apakah salah memuji seorang wanita karena menjadi cantik? Tidak. Selain itu, dia mengatakan bahwa King Muer merujuk adik perempuannya dan bukan adik perempuannya, dan dia menanggapi dengan sangat anggun sejak dia tiba di daratan. Dia benar-benar harus memanggil King Muer sebagai saudara perempuannya. Tidak peduli apakah Anda menebaknya benar atau salah, itu sempurna. Xiao Yan mulai berbicara sebelum memperkenalkan King Muer ke Sun Er. Sekarang makin merajalela. Tapi kali ini bukan waktunya untuk menjelaskan, menunggu untuk kembali ke rumah dan membicarakannya, serta Xiao Qi dan Zhenni. Namun, Xiao Yan memiliki keyakinan pada Sun Er. Setidaknya Sun Er tidak memiliki pasir di matanya seperti Kai Li, dan Cai Lin telah melewati level itu. Sun Er seharusnya tidak sedih. Jadi Xiao Yan pura-pura tidak punya apa-apa, dan mengundang King Haoran, keempat tetua, dan Yao Aotian untuk pergi ke rumah Xiao untuk menyampaikan terima kasih. Pasangan muda ini baru saja bersatu kembali, dan pasti ada cinta yang tidak bisa mereka tunggu. Menyenangkan apa yang akan mereka tunggu? King Haoran, keempat tetua, dan Yao Aotian semuanya mengatakan bahwa masih ada banyak hal yang menunggu untuk ditangani di klan, tetapi mereka menolak dengan tersenyum dan berhenti. Kembali ke Xiao Fu. Xiao Yan berdiri. Jika Anda berada di kota Jucheng, terbang saja, hanya untuk membiarkan Sun Er mengalami kebesaran dan kemakmuran kota Jucheng. Sepanjang jalan, Xiao Yan pertama mengatakan kepada Xuan Er bahwa Cai Lin dan Yao Lao juga telah datang ke Dou Di untuk sementara waktu, dan secara singkat memperkenalkan situasi Cai Lin. Saya mengetahui bahwa Cai Lian dan Yao Lao juga datang ke daratan Doula. Semuanya berjalan dengan lancar dan baik, dan Cai Lian sebenarnya adalah penjaga keluarga Warcraft. Sun Er tersenyum dengan gembira. Kemudian atas permintaan Sun Er, Xiao Yan memberitahu Sun Er pengalamannya setelah ia tiba di daratan Dou Di. Ketika datang untuk menjadi bangga, ia agak bangga, dan Sun Er tampaknya melihat Xiao Yan yang lebih penting. Happy time di keluarga Xiao. Anda dapat melihat Xiao Fu dari kejauhan. Xiao Yanyao menunjukkan, Sun Er, lihat, yang itu adalah Xiao Menshan. Sangat besar Sun Er mendongak, tetapi dia tidak bisa melihat sekilas. Sun Er sedikit terkejut. Xiao Fu disambut di udara. Dipimpin oleh Xiao Yao, Xiao Qi di sebelah kiri, Zhenni di sebelah kanan, dan tim utama Wu Xiaohua di belakang. Tutup, Kaoru menatap Zhenni sekilas. Gaun ungu, dengan penampilan yang indah, menunjukkan keluhuran hanya dengan berdiri di sana, dan keluhuran itu mengungkapkan pesona menggoda yang sangat menggoda bagi pria. Tetapi seluruh pribadi memberikan rasa kekudusan. Ya Tuhan, wanita yang sempurna. Pada saat ini, Meiru Sun Er juga tiba-tiba mengembangkan rasa kotor. Wanita lain tidak bisa lebih buruk. Jas putih memenangkan salju, selendang uva, dan temperamen ultra gelap,
berdiri di udara seperti peri-peri. Siapa mereka? Apakah itu hanya puncak Xiao House? Atau sama dengan King Wer? Sun Er curiga, dan ketertarikan Zhenni dan Xiao Qi dengan Sun Er tidak pernah di bawah Sun Er. Meskipun sudah lama diketahui dari Cailin bahwa Sun Er memiliki keindahan negara yang indah, lebih baik mengenal Sun Er pada saat bertemu satu sama lain. Kecantikan Kaoru, ditambah dengan King Wer di belakang Xiao Yan, keempat wanita itu bersaing di udara, dan semua orang di rumah Xiao mencuri Xiao Yan, hanya untuk melihat Xiao Yan mengedipkan mata pada Zhenni di belakang Sun Er. Zhenni menurut, dan segera senyum hangat muncul di wajahnya. Dia memandang Sun Er dan bertanya kepada Xiao Yan, "Saudaraku, ini ibu Sun Er yang sering kamu sebutkan kepada kami, bukan? Itu indah, saudara laki-laki? Di mana saudara perempuan Xiao Yan?" "Oh, pikirkan itu," Zhenni yang menyebutkan beberapa kali ketika Xiao Yan menggambarkan pengalamannya di jalan Qian Renjin, manajer rumah lelang Xiameng, dan sekarang direktur Xiao Fu. Sun Er tidak bisa membantu tetapi melihat kembali ke Xiao Yan, dan matanya melambai dengan makna bertanya, "Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Zhenni sangat cantik?" Hati Xiao Yan pingsan untuk sementara waktu, dan dia akan memperkenalkan Zhenni kepada Sun Er. Zhenni tersenyum kecil, dan menyapa Sun Er, "Ibu Sun Er, izinkan saya memperkenalkan Anda." Sun Er berbalik dan tersenyum, "Kamu adalah Zhenni, aku mendengar Xiao Yan dalam perjalanan. Dia selalu mengandalkan perawatanmu. Jangan panggil aku ibu, kamu adalah saudara perempuan." Xiao Yan mengakui, "Itu adalah Sun Er saudari, tolong panggil saya Sun Er, kakak." Tapi saya berpikir, bermartabat, menjadi manajer di rumah lelang Xiameng, dan terlihat seperti pria tanpa pria akan tidak dicintai. Merendahkan Xiao Fu apakah karena cinta kakak dan adikku bahwa Xiao Yan adalah sutradara? Saya tidak percaya itu. Zhenni juga bersahaja dan tertawa. "Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu Sun Er." Lalu dia menunjuk Xiao Yao dan memperkenalkan, "Ini adalah Xiao Yao, leluhur orang-orang Xiao, dan juga kepala tua orang-orang Xiao." Ketika Sun Er mendengar bahwa itu adalah leluhur kebangsaan Xiao, ia buru-buru membungkuk seperti cai-cai. Tidak sopan. Hahaha. Xiao Yao sangat senang. Ketika Xiao Yan kembali dengan selamat, Sun Er sangat mengenal peraturan. Sebagai leluhur orang-orang Xiao, bagaimana mungkin ia tidak bahagia? Sudah waktunya untuk memperkenalkan Xiao Qi. Bagaimana cara memperkenalkan Xiao Qi? Zhenni dalam kesulitan. Xiao Yan juga ketakutan, dan hatinya menyebutkan tenggorokannya. Setelah memikirkannya, Zhenni berkata kepada Sun Er, "Sun Er, apakah Anda ingin mendengar cerita dari leluhur Anda?" Sun Er melirik Xiao Qi yang tidak berani menatapnya, tapi dia sedikit yakin, tapi masih mengangguk dengan tenang. Xiao Yao tersenyum pahit, dan menceritakan kisah pernikahan Sun Er dengan Xiao Yan dan Xiao Qi. Sun Er siap secara mental, dan dia mendengarkan dengan tenang tanpa jawaban. Bagaimana dia bisa bereaksi? Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Xiao Qi untuk berbagi situasi yang sama dengan Xiao Yan selama krisis. Sepertinya memang seharusnya begitu. Tetapi bagaimanapun Xiao Qi telah menjadi istri baru suaminya. Belum lagi Xiao Yan masih bisa lolos dari bahaya bahkan tanpa Xiao Qi. Namun, dalam kasus itu, untuk darah orang-orang Xiao, mereka harus melakukannya. Belum lagi bahwa Xiao Yan dan Xiao Qi tidak bersedia pada saat itu. Tidak lebih.